pastikan bahwa seluruh kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah dibantu oleh relawan-relawan dari non-pemerintah terus bekerja, dan yang di depan adalah BNPB. Pemirsa, bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah turut menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut Presiden Prabowo langsung menginstruksikan BNPB untuk segera menangani banjir yang melanda wilayah Jabodetabek. Arahan terkait banjir ini diberikan Prabowo dalam acara taklimat dan buka puasa bersama Kabinet Merah Putih di Istana Negara Rabu 3 Maret 2025. Juga bilang bahwa ada beberapa daerah yang sekarang mengalami kebanjiran dan sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana untuk segera ditangani. Presiden juga mention tadi soal lokasi dan sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana. Pak, apakah ada bantuan Pak dari Pak Presiden untuk bantuan sosial seperti itu? Detailnya saya belum dapat informasi. Tapi pasti akan ditanggulangi sebaik mungkin karena sudah ada arahan langsung dari Presiden kepada Badan Penanggulangan Bencana. Gotong royong menangani banjir, pemerintah Provinsi Jakarta membantu mengirimkan truk sampah guna mempercepat pembersihan lokasi terdampak banjir. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta penanganan banjir di Bekasi dilakukan cepat dan efektif. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya turun langsung ke lokasi hingga berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk mengirimkan truk sampah. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi penumpukan sampah yang mulai mengganggu di sejumlah wilayah terdampak. Bima Arya meminta bantuan armada truk sampah untuk mempercepat pembersihan sisa banjir di Bekasi. Pemprov Jakarta akan segera mengirimkan bantuan logistik dan tenaga pengangkut sampah. Langkah ini dipandang sebagai strategi untuk mempercepat normalisasi di wilayah yang terdampak parah. Tim gabungan dari pemerintah Kota Bekasi, DKI Jakarta, dan BNPB terus bekerja untuk menangani penumpukan sampah, memeriksa kondisi infrastruktur, dan membantu warga yang masih terdampak. Kita akan bantu pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan pembersihan. Tadi kami keliling melihat masih banyak rongsokan sampah yang menumpuk ya, ada tempat tidur, lemari, dan lain-lain. Warga itu nggak mampu. Dan pemerintah Kota Bekasi juga kapasitasnya harus dibantu. Ya, kami paling tidak sudah mengupayakan, tadi saya telepon langsung Mas Pramono Anung, Gubernur Jakarta, yang akan mengirim truk sampah bala bantuan begitu ya, termasuk tenaganya. Tenaga yang bersih-bersih itu akan kita bantu juga. Selain itu, Wamendagri Bima Arya Sugiarto juga mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat proses pemulihan. Bima menegaskan untuk antisipasi banjir susulan, maka posko BNPB harus dipastikan logistiknya. Yang berikutnya juga diperlukan alat berat ya untuk melakukan pembersihan. Nanti alat berat juga akan kami kirim ke sini dari pemerintah sekitar ya. Yang utamanya yang langsung bersedia adalah pemerintah Provinsi Jakarta gitu. Namun kita pastikan juga tentunya akses ke sini ini bisa dilalui. Nah, karena itu tadi saya minta Pak Wali Kota, Pak Dirjen Adwil di sini dari Kemendagri mengkomunikasikan ini dengan teman-teman kepolisian, teman-teman TNI untuk mengatur lalu lintas, jangan sampai tersendat. Mitigasi yang biasa dilakukan terkait dengan banjir di seputar Jabodetabek Punjur ini adalah memastikan ketika ada peringatan atau early warning dari BMKG, maka dihimbau para camat lurah untuk meminta warga tidak berada di lokasi rawan di lintasan itu, gitu. Apalagi di daerah-daerah yang memang langganan banjir, bisa di lintasan sungai, di pemukiman, itu langkah pertama. Langkah kedua, ya tentu kita melakukan semaksimal mungkin upaya-upaya normalisasi, ya saluran, pengairan dan sebagainya begitu.
Nah, itu yang bisa dilakukan. Tapi saya kira yang sangat diperlukan sekarang adalah penanganan jangka panjang. Ini kan sebetulnya sudah dibangun turap ini setinggi 6 meter pada tahun berapa Pak Wali? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, tapi ternyata kurang juga. Ya artinya mau dibangun berapa meter lagi? Ya kalau ditambah lagi kan bukan seperti itu. Artinya harus ada penanganan terintegrasi di hulu. Di hulu seperti apa? Nah, karena itu nanti kita akan koordinasikan solusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang ada di lintasan dari hulu ke hilir ini untuk langkah-langkah penyelesaian secara permanen mulai dari hulu. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf langsung menerjunkan tenaga kebencanaan ke berbagai titik terdampak. Kemensos fokus pada 2 klaster, yakni logistik dan lokasi penampungan. Bahwa seluruh kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah dibantu oleh relawan-relawan dari non-pemerintah terus bekerja, dan yang di depan adalah BNPB. Kementerian Sosial dalam menangani masalah bencana fokus pada 2 klaster, logistik dan shelter. Sementara banyak juga para relawan-relawan dari berbagai organisasi, dan tentu yang di depan dalam hal ini sekarang adalah BPBD atau juga dalam koordinasi BNPB, khususnya dalam urusan evakuasi. Semua sudah di lapangan dan tenaga-tenaga terlatih kita lihat semua juga sudah berusaha untuk mengevakuasi di tempat-tempat pengungsian yang disediakan maupun pengungsian secara mandiri. Namun demikian dukungan dari Kementerian Sosial maupun dari pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta maupun Jawa Barat dan Kabupaten Kota Bekasi, Bogor terus mengalir, ya, utamanya untuk di daerah-daerah terdampak, mulai dari kasur, bantal, obat-obatan, pakaian untuk ibu-ibu, makanan untuk anak-anak, ya, dan juga ada tenda-tenda yang disiapkan. Semua itu untuk supaya mereka paling tidak setelah dievakuasi mendapatkan tempat pengungsian sementara yang layak. Sementara logistiknya di samping dikirim makanan-makanan siap saji, juga disiapkan dapur umum. Jadi ada dapur umum yang sekarang sudah beroperasi. Salah satunya yang sudah beroperasi itu adalah di Jati Asih, kerjasama pemerintah kota Bekasi, pemerintah Kabupaten Bekasi, dan juga dengan Kementerian Sosial. Pemirsa, berbagai cara dilakukan untuk menanggulangi banjir. Salah satunya upaya modifikasi cuaca. Ribuan kilogram garam disemai di langit Jawa Barat demi mengurangi curah hujan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaksanakan operasi modifikasi cuaca selama 16 jam sejak Selasa 4 Maret 2025. Upaya ini dilakukan dengan kerjasama berbagai pihak termasuk BMKG. Dalam prosesnya disiapkan ribuan kilogram natrium klorida dan kalsium oksida dalam karung yang diletakkan di dalam pesawat. Karung-karung ini dilepaskan di udara. Berikutnya dipastikan kondisi kelengkapan dan fungsi pesawat yang diterbangkan di sejumlah titik awan. Pesawat terbang berkali-kali di udara selama total 16 jam. Saat terbang di udara, petugas langsung merobek karung-karung yang berisi natrium klorida dan kalsium oksida untuk disemai di awan dan menekan potensi hujan dengan intensitas tinggi. Sebanyak 9.000 kg NaCl dan 2.000 kg CaO disemai di langit Jawa Barat. Kapur yang ditaburkan di gumpalan asap bersifat mengeluarkan panas dan dapat mengurai partikel gas. Akibatnya, asap hilang dan radiasi matahari bisa menembus ke permukaan bumi. Petugas juga terus memantau potensi hujan ekstrim di udara dan kondisinya, sehingga bisa memantau cuaca terbaru. Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyatakan operasi modifikasi cuaca dilakukan terus-menerus untuk mengurangi intensitas hujan di kawasan rawan banjir. Modifikasi cuaca akan dilakukan hingga 8 Maret 2025. Berkolaborasi, bekerja sama. Yang dilakukan adalah sumber bencananya ditahan.
Jadi kalau kita melihat dari semalam sampai hari ini tidak hujan, itu karena ada operasi modifikasi cuaca. Jadi sekarang ini kita punya teknologi, kalau diprediksi hujannya deras itu bisa dikurangi, bisa dialihkan. Nah ini buktinya. Nah operasi modifikasi cuaca itu akan dilakukan terus. Paling tidak yang tahap pertama ini tanggal 8 ya, sampai tanggal 8, sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu yang rumahnya di Kota Bekasi yang terkena dampak ini bisa segera kembali ke. Kita juga dukung alat-alat pembersih, ada pompa-pompa kecil ya. Kemudian yang rumahnya rusak ringan nanti Pak Wali Kota akan mendata. Rusak sedang Pak Wali Kota akan mendata. Itu dapat bantuan dari pemerintah. Ya, yang rusak ringan, rusak sedang, nanti ada kriterianya. Ada kriterianya. Ya, kemudian yang rusak berat, yang memang hancur, itu juga nanti dapat penggantian dari pemerintah. Ya, Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau kondisi pasca banjir di Jakarta menggunakan helikopter. Peninjauan dari udara dilakukan selama sekitar 1 jam mengelilingi kawasan terdampak banjir. Peninjauan dilakukan menggunakan helikopter Agusta Westland milik Polri. Pramono didampingi pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jakarta Ika Agustin Ningrum, Sekretaris Pelaksana BPBD Jakarta Maruli Tuasi Jabat, Kakor Pol Airut Bahar Kampolri Irjen Pol Muhammad Yasin, dan Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol RD Caniago. Pantauan tidak hanya dilakukan di wilayah Jakarta, juga Bekasi, Jawa Barat. Meski banjir di seluruh wilayah Jakarta telah surut, namun Pramono mengimbau masyarakat mewaspadai potensi curah hujan tinggi antara 11 hingga 20 Maret mendatang. Sementara itu, pemirsa, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau lokasi banjir di Duren Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Keduanya juga menggelar rapat koordinasi penanganan bencana banjir bersama sejumlah pihak terkait. Kamis 6 Maret 2025, Menko PMK Pratikno dan Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono didampingi Wali Kota Bekasi Tri Adianto serta Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengunjungi lokasi terdampak banjir di kawasan Duren Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Mereka mengunjungi beberapa rumah warga yang mulai surut namun masih menyisakan lumpur. Selain meninjau lokasi banjir, AHY dan Pratikno juga menggelar rapat koordinasi membahas pelaksanaan tanggap darurat bencana banjir. Awas belakang ya. Kita baru saja rapat koordinasi untuk membahas detail baik itu pelaksanaan tanggap darurat maupun aplikasi. Sebagaimana kita ketahui, tanggap darurat berjalan. Masih ada yang mengungsi, kemudian masyarakat yang rumahnya masih membutuhkan bantuan. Kemudian kita masuk juga pada saat yang sama dalam rehabilitasi infrastruktur terutama layanan publik seperti jembatan yang putus, sekolah yang belum bisa dimanfaatkan, semuanya itu juga harus dipulihkan. Jadi tadi kita membahas detail mengenai itu. Dan di saat yang sama nanti kita juga membahas tentang bagaimana untuk mengurangi risiko bencana itu di masa yang akan depan. Kita nanti memberikan usaha oleh kami di PMK dan juga Infrawil sudah membicarakan ini dan memang dari pelajaran penting mengenai banjir yang besar ini menjadi pelajaran kita untuk melakukan langkah-langkah yang cepat dan Selain meninjau lokasi banjir, AHY dan Pratikno juga meninjau kondisi jembatan Kemang Pratama Bekasi yang ambles usai diterjang banjir.
Agus Harimurti Yudhoyono dan Menko PMK Pratikno meninjau langsung dampak kerusakan jembatan yang berada di Kemang Pratama, Bekasi, Jawa Barat. Selain melihat langsung kondisi jembatan, AHY juga memastikan langkah-langkah penanganan yang akan dilakukan pemerintah. AHY mengatakan akan ada pembangunan jembatan sementara yang dikerjakan oleh TNI Angkatan Darat agar mobilitas masyarakat di kawasan ini dapat tetap berjalan. Nantinya jembatan juga akan diperbaiki secara permanen yang dibantu Kementerian Pekerjaan Umum. Ada sebuah jembatan yang putus ya, ini bisa dilihat langsung hancur ya akibat banjir kemarin. Dan kita lihat juga di sungai ini terjadi penumpukan sampah, bisa dikatakan menyerupai pulau-pulau. Ini juga harus segera bisa dibersihkan. Jadi tentu Pak Wali Kota sudah punya rencana, tentunya akan disupport dari Kementerian PU, termasuk juga dari BNPB. Dan terima kasih di sini ada Pak Kasdim Bekasi yang juga nanti akan berkomunikasi dengan jajaran TNI untuk membantu membersihkan sungai dan juga secara sementara menyiapkan jembatan-jembatan yang dimiliki oleh Satuan TNI AD, khususnya dari ZENI, Satuan ZENI, yang juga memiliki kemampuan untuk bisa melakukan konstruksi cepat dalam masa bencana seperti ini. Jadi mudah-mudahan yang penting itu dulu diutamakan, setelah itu tentu kita dalam jangka menengah atau jangka berikutnya kita akan lakukan perbaikan secara permanen jembatan yang putus ini. Jadi begitu yang tadi kita lihat juga masyarakat di kiri kanan jalan semuanya masih membersihkan rumah dan pekarangannya karena ini membutuhkan waktu. Ya tadi juga kita mendengarkan ya Pak ya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita. Tentunya diharapkan ada bantuan alat-alat berat, termasuk alat sedot lumpur, alat pembersih air yang cukup untuk membersihkan jalan, parit-parit maupun pekarangan rumah mereka. Ya, bencana banjir rupanya tak selalu menjadi kesedihan bagi warga. Informasinya sesaat lagi.